Baik, selamat datang di part ketiga dan kali ini kita akan berbicara mengenai cara menggunakan Node.js secara interaktif dan menjalankan terminal REPL. Node.js dilengkapi dengan mode interaktif. Mode ini disebut terminal REPL dengan singkatan read, eval, print, dan loop. Read membaca masukan atau input yang ditulis oleh pengguna dan menguraikannya ke dalam kode. Eval mengevaluasi kode yang telah dibaca. Print mencetak untuk menampilkan hasil evaluasi ke layar. Dan yang terakhir loop mengulang 3 langkah di atas sampai pengguna menekan Ctrl D 2 kali atau Ctrl D untuk menghentikan terminal REPL. Menjalankan terminal REPL. Untuk menggunakan Node.js secara interaktif, tulis node ke dalam terminal. Kita buka terminal menggunakan cmd. Kita besarkan layarnya. Kemudian kita klik node. Enter. Jika sudah muncul tanda lebih besar, maka node-nya sudah terbuka. Pada tanda lebih besar di layar, kita dapat menulis perintah-perintah JavaScript sebagai berikut. 1 tambah 1. Ya, di sini hasilnya ada, langsung otomatis muncul angka 2. Kemudian ada, kita coba lagi 3 kali 5. Muncul lagi angka 15. Selanjutnya kita coba tes konsol. Buka kurung, tanda petik, node.js, petik lagi, tutup kurung, enter. Ya. Maka dia akan mencetak kata node.js. Selanjutnya kita mencoba var x sama dengan 5. Dan di sini akan muncul undefined. Terus kita buat perulangan for buka kurung i sama dengan 0, titik koma i lebih kecil x titik koma i plus buka kurung tutup kurung, buka kurung lagi, console.log, buka kurung lagi, i tutup kurung 2, enter. Ya, dia akan memulai perulangan dari 0 sampai 4. Kata undefined di sini pada terminal REPL ini menunjukkan bahwa perintah yang dieksekusi tidak menggunakan nilai. Selanjutnya kita akan belajar mengenai bagaimana cara untuk menulis ekspresi. Seperti yang telah Anda lihat di layar sebelumnya, terminal REPL dapat digunakan untuk menulis ekspresi-ekspresi matematika sederhana layaknya sebuah kalkulator. Seperti contoh 9 dikali 11. Maka langsung muncul angka 99 secara langsung, otomatis atau real time. Kita buat operasi matematika seperti 2 tambah 3 tutup kurung dikali dengan
6 kurang 3. Maka hasilnya adalah 15. Enter. Hasilnya 14% 4. Hasilnya 2. 14 bagi 4. Hasilnya 3,5. Juga 2 dikali. Ini adalah contoh dari ekspresi. Cara menulisnya perkalian, operasi matematika, persen, bagi, maupun pengangkatan. Selanjutnya kita menggunakan tanda underscore. Ketika bekerja dengan Node.js secara interaktif, tanda underscore akan menyimpan nilai terakhir yang dihasilkan. Perhatikan contoh di layar. 2 dikali 3, 6. Dan jika kita memakai underscore, maka nilai terakhirnya adalah 6. Underscore menyimpan nilai terakhir yaitu nilai 6. Coba underscore dikali dari underscore yang disimpan 6 ini adalah selanjutnya kita coba karena yang terakhir adalah 36, maka selanjutnya kita menggunakan variabel. Variabel dapat didefinisikan dengan atau tanpa kata var. Jika didefinisikan dengan menggunakan kata kunci var, maka nilai dari variabel tersebut tidak akan langsung ditampilkan ke layar. Nilai baru ditampilkan ketika kita menggunakan variabel tersebut. Perhatikan perbedaan antara dua baris di kode berikut. A enter, maka yang muncul langsung angka 3. Selanjutnya kita coba menggunakan variabel enter, maka nilainya tidak akan dilihat di layar, tapi dia akan menyimpan sampai kita memanggilnya lagi. Lanjut contohnya, kita A kali B. Ya, di sini mengapa hasilnya 12? Karena A di sini menyimpan 3 dan B di sini menyimpan 4, maka 3 kali 4 sama dengan 12. Selanjutnya coba kita mencoba 2 dalam kurung A kali B. Gunakan tanda tambah untuk menghubungkan string dengan angka. Nilai A titik 2
perintah yang terdiri dari beberapa baris. Terminal REPL juga mendukung perintah yang terdiri dari beberapa baris. Misalnya untuk log pemilihan dan log pengulangan kita tulis A sama dengan 10. Jika A lebih besar 0, cetak sebagai penghubung antara angka dan string, maka A adalah bilangan positif. A negatif. Ya, untuk contoh kedua kita tulis varian I sama dengan 1 L kecil sama dengan 3 enter konsol garis ke I plus. Ini artinya pengulangan yang ditulis sampai batas yang telah kita minta, yaitu di angka 3. Dan di sini juga ada tanda titik 3 yang artinya bahwa baris tersebut merupakan baris perintah lanjutan dari baris sebelumnya. Itu adalah arti dari titik 3 titik ini. Membuat fungsi. Selain ekspresi dan membuat perintah sederhana, kita juga dapat mendefinisikan fungsi pada saat bekerja di dalam terminal REPL. Seperti contoh, kita tulis function tambah
A, B. Return kita ketikkan hasil untuk memanggil fungsi yang tadi di atas A, 13 dan 86 dia kembali untuk hasil, maka hasil ini akan otomatis berubah menjadi angka yang tadi kita sudah fungsi tambah A 1 dan 2 maka akan diproses menjadi 1 tambah 2 atau A tambah B. Coba kita coba lagi, tambah 8,9. Ya, otomatis maka akan muncul hasilnya. Perintah-perintah dalam terminal REPL. Yang pertama ada Ctrl C. Itu berfungsi untuk keluar dari perintah yang sedang aktif. Yang kedua, Ctrl C dua kali. Fungsi untuk keluar dari terminal REPL. Selanjutnya ada Ctrl D. Itu keluar dari terminal REPL juga, sama seperti Ctrl C dua kali. Selanjutnya ada tombol atas bawah di keyboard. Berfungsi untuk menampilkan perintah atau sebelum atau sesudah. Selanjutnya ada tombol tab. Itu untuk melengkapi perintah yang sedang ditulis. Selanjutnya adalah .help. Menampilkan bantuan dari daftar perintah yang ada. Selanjutnya ada .break. Keluar dari perintah yang terdiri dari beberapa baris. Selanjutnya ada .clear. Itu sama seperti .break. Selanjutnya ada .save nama file untuk menyimpan terminal RPL yang kita tulis ke dalam file. Selanjutnya ada .load nama file, itu untuk memuat file REPL yang ada dalam folder untuk masuk ke dalam terminal REPL. Baik, selanjutnya kita akan mempelajari tentang bagaimana cara menghentikan terminal REPL. Di operasinya dulu. B sama dengan 4. B. Enter. Menghentikan ada cara pertama yaitu kita balik seperti mode awal. Kita masuk lagi kembali untuk cara yang kedua. A sama dengan 3. Enter. Untuk cara kedua kita bisa menekan Ctrl C 2 kali. Saya menekan Ctrl C yang kedua lagi sudah keluar. Kita masukkan lagi untuk cara yang ketiga. A sama dengan 3. Kita coba Ctrl D. Dia langsung keluar. Itu saja video ketiga kita, part 3 kita kali ini.
Terima kasih karena sudah menonton. Selamat